Kalau peluang itu juga di peluang emas. Kenapa? Karena dengan mudahnya kita mengakses informasi, otomatis Gen Z itu jadi lebih bisa berpikir kritis. Digital ini Nah, itu udah juga jadi salah satu modern. kemudahan di mana karena adanya AI zaman sekarang itu kadang apa ya, berita-berita palsu, Betul. hoax, penipuan bahkan itu kan jadi lebih mudah dilakukan sehingga bagi kita tuh apa ya, yang namanya anak muda itu kita juga harus berhati-hati bahwasannya jangan gampang no. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Dara bersama acara Golkar Surabaya TV. Kali ini kita akan membahas gimana caranya menyentuh generasi Gen Z. Karena di era sekarang semuanya butuh perhatian, mulai dari brand, konten kreator, bahkan institusi besar. Tapi masalahnya satu, generasi Gen Z ini sudah nggak percaya lagi dengan cara-cara yang lama. Mereka sudah nggak percaya apapun itu. Mereka lebih percaya dengan omongan orang dibanding institusi. Nah, dalam 3 detik pertama, mereka sudah bisa memutuskan gimana caranya mereka mengambil keputusan dan kesimpulan, mau skip atau lanjut. Nah, untuk hari ini kita akan bahas ngobrol-ngobrol santai bersama tokoh muda yang beliau sendiri ada di sistem tersebut dan merasakan gimana caranya berkomunikasi dengan generasi Gen Z bersama Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Halo Mbak Dara. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, kita akan Siap. bahas nih. Kita Ya. bakalan ngobrol-ngobrol santai di Oke. acara Surabaya Golkar TV. Siap. Gimana sih menurut Mas Aldi, Gen Z ini lebih keras atau ke cuek? Ya, sebenarnya kalau di zaman sekarang ini kan kita ngomong Gen Z ini kan stigmanya kan bermacam-macam. Kadang itu kan ada dianggap sebagai ya mereka ini bisa dibilang apa ya, anak muda yang nggak mau tahu lah, anak Iya. muda yang berpikir kritis dan sebagainya. Ini kan saya merasa itu kan karena banyak stigma ini sehingga kadang itu nggak ada pakem jelas bahwa Gen Z ini sebenarnya dianggap sebagai apa ya, tokoh muda yang bisa berperan positif ataupun negatif kan seperti itu. Iya, betul. Kalau tadi Mbak Dara tanya, sebenarnya nih Gen Z sekarang ini seperti apa sih? Ya kembali lagi bahwasannya Gen Z sekarang ini tuh bisa dilihat bahwasannya mereka ini lebih banyak berpikir kritis, cuman caranya yang sudah berbeda eranya. Kalau kita lihat mungkin sekitar 10-15 tahun ke belakang, ini kan Gen Z zaman itu kan masih kecil-kecil. Iya, benar. Masih belum bisa tahu bagaimana kita ngomong keadaan di pemerintahan, keadaan terkait negaranya sendiri seperti apa ataupun kotanya seperti itu, sehingga berpikir kritis ini kan ya era di mana sudah digitalisasinya sudah cepat, jadi sehingga itu kadang lebih mudah percaya kata orang itu karena kembali lagi opini-opini yang dibangun di media Iya. sosial ini lebih kencang dibandingkan yang mereka cari tahu sendiri realitanya seperti itu. Nah, untuk sekarang ini kan Mas, beberapa orang bahkan hampir semua orang Iya. itu mereka lebih suka scroll daripada ngobrol. Mm-mm. Jadi, menurut Mas Aldi sendiri nih, ini itu tantangan atau peluang? Dua-duanya kalau menurut saya. Satu sisi kenapa saya bilang itu tantangan karena kembali lagi sekarang tuh bisa dibilang hampir semua orang ya, saya nggak Iya. bilang cuma Gen Z itu apa ya, kecenderungan tuh lebih suka lihat HP. Iya, betul. Walaupun sudah ada TV di rumah, walaupun sudah ada kayak sekarang, walaupun media baca itu juga ada, cuman yang paling mudah kita bawa adalah HP, sehingga itu Iya. jadi tantangan tersendiri di mana kadang bagaimana cara memfilter terkait berita yang hoax maupun yang tidak, bagaimana melihat sebuah satu berita itu ini benar apa enggak lah, itu kan tantangannya di situ sebenarnya. Kalau peluang itu juga di peluang emas. Kenapa? Karena dengan mudahnya kita mengakses informasi, otomatis Gen Z itu jadi lebih bisa berpikir kritis. Nah, cuman seperti yang tadi saya bilang di awal, berpikir kritis ini kan perlu giringan yang tepat. Betul. Karena kembali lagi sekarang di zaman semua digital itu kadang lebih mudah kita melihat yang enak dilihat mata dibandingkan kita harus berpikir 2 kali kan begitu. Benar-benar. Nah, sehingga output yang perlu diteruncingkan di Gen Z zaman sekarang ini, anak muda zaman sekarang ini atau Gen Z, itu sebenarnya lebih ke bagaimana berpikir kritis yang tepat dengan melihat realita yang tepat seperti itu. Gitu ya, Mas. Jadi menurut Mas Aldi sendiri nih, Iya. untuk era sekarang, digitalisasi sekarang, apa emang harus dibungkus jadi lebih menarik dulu nih? Kalau menarik itu kan kadang belum tentu sesuai faktanya. Karena kembali saya bilang tadi,
kalau sesuatu yang menarik itu disajikan hanya untuk menarik apa ibaratnya, menarik perhatian saja supaya Gen Z itu mau lihat dan sebagainya, itu kan apa ya, saya merasa itu jadi tantangan. Tapi kalau sesuatu yang menarik ini dikemas secara bagus dan isinya memang tepat, lah ini kan yang jadi peluang saya bilang tadi. Sehingga perlu adanya apa ya benar, kesadaran secara tepat untuk Gen Z bahwa oh bagaimana sih melihat sebuah satu kasus atau satu masalah itu secara luas, tidak hanya dari satu kacamata. Oh berita A memberitakan begini, berita B memberitakan begitu. Ini perlu kita lihat dulu berita mana yang tepat atau mungkin benang merahnya seperti apa kayak gitu sih. Soalnya kan kalau dilihat-lihat zaman sekarang ya Mas ya, ini kan kebanyakan kalau bahasa kerennya nih FOMO, lebih ke FOMO. Ya. Nah itu dia, jadi gimana caranya mengatasi biar generasi Gen Z ini bisa mengkritik suatu masalah ataupun suatu berita yang lagi booming atau lagi viral di sosial media itu tadi. Oke, nah FOMO ini kan pedang bermata dua bagi saya. Karena FOMO itu kita jadi lebih cepat tahu dengan apa yang update sekarang, sama kadang kita kalau terlalu cepat tahu, kadang juga nggak relevan dengan kenyataannya bahwa oh aslinya seperti ini. Nah, kembali bahwasannya kita melihat sebuah berita atau masalah atau kasus lah yang bisa dibilang, itu perlu kita kehati-hatian dalam artian melihat tidak hanya dari satu pintu. Kadang misalnya kita lihat let's say dengan di TikTok atau Instagram misalnya contoh ya. Kita kan harus cross-check dulu dengan satu berita yang ada dari misalnya ID A misal begitu. Oh, mengatakan seperti ini. Kita lihat ID B begini. Kita lihat di IG seperti ini. Ternyata di TV juga keluar. Kita harus lihat juga. Walaupun itu kesannya jadi lebih riwah, simpelnya adalah kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih berbeda. Nah, dibandingkan yang dulu karena belum ada gadget, kita masih nunggu harus media cetak, koran keluar dulu lah. Walaupun TV itu kita juga dalam tanda kutip kita tidak benar-benar tahu secara lengkapnya seperti apa karena mungkin highlight saja lah. Ini kan yang sebenarnya bagi saya peluang yang mempermudah Gen Z atau anak muda zaman sekarang itu untuk memperoleh informasi yang tepat. Nah, sehingga jangan sampai akhirnya anak muda zaman sekarang itu terkecoh dengan berita-berita yang kadang itu cuma hoax, hanya cuma sekedar clickbait saja, hanya sekedar pemanis yang tadi Mbak sampaikan bahwasannya oh kemasannya manis, kelihatannya bagus dan sebagainya, tapi ternyata pada saat ditelaah pelan-pelan itu ternyata nggak ada isi dagingnya kalau kata anak sekarang kayak gitu. Ya, apalagi dengan sekarang kan udah banyak cara ya Mas, contoh kayak editing AI atau apa ya kan, dengan era yang digital ini. Nah itu juga jadi salah satu kemudahan di mana karena adanya AI zaman sekarang itu kadang berita-berita palsu, hoax, penipuan bahkan itu kan jadi lebih mudah dilakukan sehingga bagi kita tuh yang namanya anak muda itu kita juga harus berhati-hati bahwasannya jangan gampang kadang ada peribahasa kata orang dulu tuh enak zamanku itu dalam artian karena zaman dulu untuk kayak melakukan semacam itu pembohongan publik lah kasarnya itu masih butuh effort. Sekarang effortless. Betul. Gitu. Jadi sekarang hanya sekedar bermodal kita langganan kayak aplikasi AI, kita bisa melakukan penipuan, kita bisa melakukan berita-berita bohong dan sebagainya itu dengan mudah lah. Ini yang akan menjadi masalah bahwa anak muda sekarang itu berpikir kritis tapi caranya tidak tepat. Iya, betul. Nah, ini yang makanya tadi saya bilang perlu cara yang tepat dan kita juga harus bisa berpikir dua kali bahwasannya benar nggak sih berita yang kita dapatkan, benar nggak sih informasi yang kita terima ini sesuai dengan realita di lapangannya kayak gitu. Oke. Nah, jadi untuk dari Mas Aldi sendiri nih sebagai tokoh muda, apakah Mas Aldi ini harus membangun diri dulu atau akan membawa institusi? Sebenarnya gini, kita ngomong di luar institusi ya sekarang bahwasannya institusi itu kan hanya ibarat kata kita pakai baju aja. Ya, mau bajunya apapun kembali lagi bahwasannya kita pantas pakai baju itu di saat kita sudah bisa membuat kita pantas menggunakan pakaian itu. Kalau Mbak Dara menyampaikan tadi bahwasannya membangun diri itu perlu atau dari institusinya, bagi saya membangun diri itu jauh lebih utama karena itu jadi self defense kita untuk memfilter bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita bisa menyikapi sebuah masalah ataupun kita bagaimana memahami bahwa domain-domain terkait karena negara kita negara demokrasi. Betul. Itu bagaimana cara melihat sudut pandang dari masyarakat melihat sebuah aturan itu seperti ini. Kalau kita memposisikan diri sebagai
dari pihak pemerintahnya itu seperti ini. Kita menilai dari Gen Z terkait masalah, kalau Gen Z kan kita ngomong rata-rata kita bisa dibilang kayak namanya anak muda tuh masih pengen bebas, Betul. masih pengen bebas berekspresi dan sebagainya. Itu perlu kita lihat juga pandangan bebas berekspresi ini seperti apa. Bukannya kita melarang, tidak, negara tidak pernah melarang kebebasan berekspresi. Cuman kebebasan ekspresi ini harus dituangkan di tempat yang tepat. Jangan sampai misal begini deh, melakukan demo hanya ikut-ikutan. Dan itu kan kebebasan ekspresi yang tidak tepat. Karena apa? Nggak ngerti akadnya apa. Apakah misal demonstrasi itu hanya ditumpangi 1-2 orang atau oknum-oknum tertentu, atau mungkin demo ini memang punya output baik untuk masyarakat, atau sekedar hanya penggembira saja ikut demo supaya ramai. Lah ini kan yang bagi saya perlu ada kejelasan yang tepat, sehingga ada tuntutan di mana Gen Z zaman sekarang itu harus bisa berpikir kritis sekali melihat realita atau keadaan di luar sana yang seperti apa. Jadi jangan sekedar FOMO kayak Mbak Dara bilang tadi, ikut-ikutan karena teman saya ikut, ikut-ikutan karena sekarang lagi rame begini hype-nya. Iya, betul. Bagi saya juga apa untungnya? Nggak mendapat apa-apa, hanya dapat capek. Lah ini kan yang bagi saya juga harus bisa dipikir 2 kali. Seperti itu. Karena akan menjadikan contoh-contoh buat generasi berikutnya bahwa ini sebenarnya hal yang benar apa enggak, kan begitu. Iya, benar. Iya. Nah, kalau dari Mas Aldi nih, apakah komunikasi itu udah nggak relevan? Misal kayak diperlukan kayak humor atau kita harus mendekatkan diri sama Gen Z itu gimana sih, Mas? Sebenarnya mendekatkan diri sama Gen Z itu sebenarnya nggak ada pakem yang pasti ya. Karena kembali lagi Gen Z itu kan punya banyak punya banyak sektor-sektor pemikiran yang berbeda. Contoh kita ngomong Gen Z yang memang suka membahas tentang perhatian ke masyarakat misal begitu. Nah, itu kan kita otomatis pendekatannya berbeda dengan Gen Z yang mungkin hanya sekedar pengen aku namanya Seknom, aku pengen hidup senang-senang sebagainya. Itu kan beda cara pendekatannya. Beda. Nah, cuman pada dasarnya Gen Z itu hanya butuh untuk bisa diperhatikan atau bukan perhatikan ya, lebih ke bagaimana dipahami pola pikirnya, diterima secara tepat. Karena apa? Namanya anak muda itu kan masih punya ego. Betul. Masih pengen merasa harus diakui bahwa saya ini juga berkontribusi loh, atau mungkin pemikiran saya yang paling tepat loh dan sebagainya. Ini kan perlu wadah yang tepat. Sehingga kalau misalnya cara pendekatannya seperti apa, ya kembali lagi bahwasanya kalau memang ini kaitannya dengan pemerintahan misal seperti itu, ya harus disajikan berita-berita yang tepat, pendidikan yang tepat, ataupun bahkan komunitas-komunitas yang tepat, sehingga penggiringan opini yang salah itu bisa diantisipasi. Jadi Gen Z itu bisa melihat sebuah masalah ataupun menyikapi sebuah masalah itu jauh lebih bijak, tidak hanya sekitar FOMO tadi, kayak gitu sih Mbak. Oke. Kalau dari Mas Aldi sendiri seperti itu ya. Siap. Nah, karena kan setahu aku dengan berita kayak scroll TikTok ataupun Instagram itu kan banyak sekali Gen Z itu kayak lebih kritis dibanding milenial. Iya. Karena mereka ini kalau bahasa kita Surabaya ya, ceplas-ceplos. Nah, itu dia. Ya. Itu apakah nggak akan jadi problem ke depannya, Mas? Oke, jadi seperti kalau misalnya tadi dibilang Mbak Dara bilang ceplas-ceplos tadi ya, itu bahwasannya itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena kembali lagi anak muda zaman sekarang itu butuh itu. Cuman yang kadang tidak sejalan dengan realitanya, hanya berani di media sosial. Betul. Pada saat ditanya langsung mereka nggak berani. Lah ini kan yang kebalikannya anak zaman dulu, anak muda zaman dulu. Betul. Anak muda zaman dulu tuh berani benar-benar langsung ngomong ke lapangan, ketemu orang. Lah ini kan fondasi yang benar sebenarnya. Karena kembali lagi karena kita makhluk sosial, otomatis yang kita butuhkan ketemu person to person, bukan lewat medsos dan sebagainya. Karena kembali lagi saya bilang, medsos itu dengan kemudahan segitu banyaknya itu malah membuat anak muda zaman sekarang jadi tanda kutipnya itu malas untuk bertemu dengan orang. Iya. Sehingga hanya berani di balik layar, hanya berani ngomong dan sebagainya. Memang itu tidak semua. Ada yang juga berani ngomong balik layar, di depan pun berani. Iya. Nah, cuman kita ngomong kebanyakan. Kenapa hanya berani di balik layar? Karena kembali lagi, ngapain kita harus susah payah dianggap sebagai orang yang banyak ngomong berani ngomong ini, itu, bukan ada bukti dan sebagainya. Kalau di balik layar kan, ya sudah. Itu kan ibarat kata cuman ibaratnya ya,
cuman kayak naruh omongan di sana ya sudah, that's it gitu loh. Nggak ada pertanggungjawaban apa-apa. Betul. Sehingga ini yang menurut saya perlu merubah stigmanya bahwasanya oke, kita berani statement di media sosial, tapi kembali lagi kita juga harus berani di saat satu momen ditanya bagaimana terkait masalah A, masalah B, masalah C, kita juga harus bisa berpikir kritis sehingga jawaban yang ada di media sosial itu tidak hanya sekedar jawaban pada saat itu, tapi memang jawaban yang kita pahami terkait masalah tersebut, kayak gitu sih Mbak. Nah, kalau Mas Aldi sendiri nih, dari Mas Aldi sendiri nih kan sebagai tokoh mudanya, cara-cara Mas Aldi mendekatkan diri untuk generasi-generasi ini gimana? Generasi ini soalnya kan beda ya dari kayak milenial ataupun gimana. Kalau generasi milenial ya, setahu aku karena aku juga di generasi milenial ya. Iya. Jadi kayak yang kita itu lebih suka langsung di depan orangnya dibanding harus bermain sosmed. Karena kayak ngerasanya aduh udah nol energi banget nggak sih dengan ngikuti bukan nggak mau mengubah ngikutin zaman modern, tapi lebih ke ntar ujung-ujungnya juga udah tahu nih bakalan begini. Juga nanti kalau udah udah ketahuan atau nanti apalagi kalau ada info-info tentang pemerintahan atau apa, kan pasti akan ada sebab akibatnya, akan ada ininya juga kan, Mas. Nah, kalau udah ketahuan, misal udah di-track, makanya dia bingung harus berbuat apa dengan kritikan-kritikan dia yang memang nggak difilter dulu nih. Ya sebenarnya begini ya, kembali lagi bahwasannya Gen Z ini kan generasi yang transisi. Dari yang milenial itu belum ada digitalisasi, Gen Z merasakan digitalisasi pada awal-awal. Sehingga kadang itu, kalau ini saya bukan disclaimer ya, kalau saya sendiri itu juga mungkin karena saya terdidik dari orang tua yang memang tidak terlalu bergantung dengan gadget. Saya sendiri itu pakai gadget hanya ya untuk kepentingan lihat sesuatu hobinya saya saja. Misal saya suka hobi lihat-lihat mobil misalnya contoh. Oke, saya buka YouTube, buka TikTok, buka IG, itu yang kaitan dengan mobil aja. Saya kalau cari informasi, ya oke lah, sekarang namanya informasi kan juga sudah campur-campur dari media sosial. Cuman pada nyatanya, pada umumnya, saya tetap karena di rumah itu ada koran, walaupun ada TV, tetap saya yang lihat di situ. Mungkin portal-portal digital seperti pemberitaan media-media yang memang memberitakan, ya itu hanya sekedar kita melihat untuk mempermudah aja, mungkin pas lagi di jalan, lagi di kantor, kayak gitu. Nah, tapi karena tadi saya bilang di awal, ini Gen Z ini adalah di mana era transisi, sehingga nggak semua anak-anak Gen Z itu menggunakan media sosial sebagai acuan jelas untuk ibaratnya memperoleh berita itu tadi. Gimana cara menyikapi, gimana cara menyentuh, gimana cara kita bersosialisasi sama anak Gen Z zaman sekarang, itu sebenarnya hanya tadi saya bilang dibutuhkan untuk dipahami bagaimana pola pikirnya. Oke, kita ngomong satu case misal tentang kecelakaan misal begitu. Kecelakaan yang dipahami oleh anak-anak milenial sama anak-anak Gen Z itu kan mirip tapi beda. Ya, mungkin kalau kita lihat milenial merasa oh ya itu mungkin karena ada selipan, mungkin karena dia tidak hati-hati dan sebagainya. Gen Z mungkin enggak, itu mungkin mabuk dan sebagainya lah. Sebenarnya nggak ada salahnya. Karena kembali lagi semua kemungkinan itu ada. Nah, cuman yang perlu kita garis bawahi adalah apakah berita yang dilihat itu sudah sesuai. Sehingga cara pendekatan kita ya kita menyamakan frekuensi mereka, kita pahami bagaimana cara mereka berpikir. Cuman kita perlu juga giring opini mereka kalau memang itu salah. Mereka misalnya hanya melihat dari satu sisi di mana pengendaranya saja. Oh ternyata ada orang nyebrang nggak lihat-lihat jalan misal begitu. Itu kan yang perlu kita lihat juga. Bahwa aspek-aspek lain yang kadang mungkin Gen Z tidak lihat itu perlu kita dorong untuk bisa mereka paham bahwa sebuah fakta berita itu nggak cuma dari satu sisi aja, tapi dari banyak sisi juga perlu kita lihat. Sehingga cara pendekatan yang tepat ya kita harus bisa menyamakan frekuensi dan pikiran mereka dulu supaya kita lebih mudah untuk bersosialisasi sama mereka, kayak gitu sih Mbak. Berarti kita juga harus ikut masuk ke dunia mereka juga. Mau tidak mau, karena kembali lagi era transisi antara sebelum digitalisasi sampai digitalisasi ini otomatis kan sudah berbeda cara pola pikirnya, kayak gitu. Menurut Mas Aldi nih, generasi Gen Z ini akan merubah sistem atau dia akan mengikuti sistem yang ada di era sekarang? Pastinya merubah. Kalau mengikuti itu mungkin relatif ya, karena kembali lagi kita ngomong sistem pemerintahan dulu lah paling gampang, itu kan semua serba dinamis. Iya, betul. Dengan adanya tokoh muda, dengan adanya
anak Gen Z ini tadi, ya mungkin kalau kita lihat dulu milenial aja bisa merubah, maksud Gen Z nggak bisa kan, Iya, begitu betul. kasarannya. Tapi kembali lagi, cara merubahnya harus tepat. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar hanya pengen diakui bahwa merubah sesuatu itu punya dampak di kemudian hari. Betul. Paling gampang apa dampaknya? Sebagai percontohan di generasi berikutnya. Perubahan apa yang dibawa dari generasi sebelumnya itu impact-nya bagaimana di generasi sekarang seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu perlu di wadah yang tepat. Semisal contoh, ada satu anak Gen Z ini dia memang passionnya di pemerintahan. Ya jangan masuk di yang non pemerintahan, mereka harus masuk di pemerintahan. Tujuannya apa? Pemikiran mereka itu dibutuhkan untuk bisa merubah ke arah jadi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya mereka, aku nggak peduli deh sama pemerintahan, ya nggak apa-apa juga. Karena kembali lagi saya bilang, kebebasan kebebasan berpikir, berbicara, itu kan kembali lagi milik tiap orang masing-masing. Iya, benar. Cuman itu tadi harus di wadah yang tepat, sehingga jangan sampai ini selegenje kalau bahasa di sini Iya, itu. iya, benar-benar. Jadi selegenje karena merasa, hanya karena ego saya merasa pendapat saya benar, tapi pada saat ditanya bagaimana buktinya, lah nggak berani, kan lucu. Iya, benar. Nah itu tadi, seperti itu Mbak. Agak susah-susah juga ya masuk ke Ya. dunianya anak-anak generasi Iya, Gen Z ini ya. Soalnya kayak yang bahkan aku sendiri pun aja kayak banyak beberapa teman-teman yang Iya. memang usianya Lebih di bawah muda. aku Iya. dan memang benar-benar generasi Gen Z Iya. ini mereka jadi kayak yang kurang untuk memfilter semua sih, apapun mulai dari sifat, Iya. karakter. Jadi ya kalau anak milenial dulu, setahu aku Mas, kayak yang mereka tuh kalau kita tahu kenal nih, Iya. misal sama Mas Iya, Aldi, iya, iya. usianya di atasnya Dara nih, Iya. kita pasti akan sungkan, iya segan gitu. Iya. Tapi kalau generasi Gen Z, Iya. ini tuh Sama aja. sama aja Ya, gitu. mau lebih tua, yang penting ada kedekatan, Mas. Betul. Ya udah. Ya itu tadi saya bilang, karena adanya transisi. Era Iya. transisi ini merubah segalanya tadi saya bilang. Nah, cuman karena era transisi ini, yang penting itu kita jadi generasi Gen Z, jangan jadi orang yang terlalu pemilih. Betul. Milih itu boleh. Nggak ada salahnya kok kita mau milih A, B, C, D itu silahkan. Cuman nek terlalu pemilih A itu harus yang begini, B, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena kembali lagi, hidup itu realita cuma dua, A atau B, satu atau dua, kanan atau kiri, udah gitu doang. Iya, Jadi kita harus bisa berpikir realistis. Sehingga itu akan memudahkan kita untuk berpikir kritis ke depan melihat suatu situasi yang ada kayak gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mas, pesan apa sih buat anak muda nih? Apa sih yang pengen Mas Aldi sampaikan nih satu generasi Gen Z? Oke. Sebenarnya begini, kalau ngomong mau menyampaikan pesan dan pesan itu, saya mungkin nggak perlu banyak pesan dan pesan ya, karena kembali lagi tadi saya bilang kebebasan berpikir, berbicara itu kan milik haknya masing-masing. Sehingga yang mau ingin saya tekankan adalah tadi, jangan jadi orang terlalu pemilih, itu aja. Karena itu akan mempersulit hidup kita sendiri. Mempersulit pilihan yang harusnya sudah sesimpel adalah kanan atau kiri, jadi kita bingung. Hanya karena kita merasa kanan itu baiknya 1, 2, 3, jeleknya 1, 2, 3, kiri 1, 2, 3, jeleknya 1, 2, 3. Padahal sebenarnya kalau kita melihat tanpa kita terlalu memilih, semua itu punya resikonya masing-masing. Hanya perlu kita pilih resiko mana yang lebih minimal dan kita bisa terima sehingga pilihan kita tuh lebih tepat gitu. Karena nggak mungkin dong kita mau milih semuanya serba enak, kan nggak ada di dunia ini. Semua itu pilihan selalu ada resikonya. Sehingga kita pilih, oke, saya memilih begini, resikonya seperti ini, saya bisa terima, that's it. Seperti itu kalau pesan dari saya. Jadi harus bisa lebih nerimaan sih. Kayak kata orang kan rimuan kalau zaman dulu kayak gitu, legowo. Karena semua itu kalau kita bawa legowo, insya Allah jadi lebih mudah lah untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari kayak gitu. Tapi kan selalu ada kalau menurut aku akan selalu ada bantahan atau enggak denial dari mereka yang selalu orang mah bisa legowo, tapi kan nggak semua orang bisa legowo. Gimana caranya? Nggak apa-apa, itu bagi saya itu takes time. Namanya anak muda itu masih penuh dengan ego, masih pengen diakui, itu takes time, it's okay. Karena di satu sisi, di saat nanti sudah pemikiran lebih matang, baru paham arti legowo itu yang seperti apa. Bukan hanya sekitar legowo lega, tapi legowo yang memang ikhlas ya, itu seperti itu sih. Akan susah sih Mas untuk mengajarkan anak-anak yang gimana ya cara menghadapinya, kayak yang
mau masuk ke dunianya lebih dalam itu mereka selalu kayak ngasih batasan gitu loh. Nggak semua orang bisa Oke. masuk ke Sebenarnya pada akhirnya kalau gini, kalau saya pribadi ya, ya. saya pribadi itu tipikal yang ya tahu ya, saya itu hitungannya Gen Z apa enggak ya? Harusnya Gen Z kayaknya ya. Harusnya, karena nggak Iya. milenial saya nih harusnya. Saya ini hitungannya Gen Z. Nah, saya sendiri tipikal yang kalau misalnya belajar sesuatu nih, Heeh. saya pasti textbook dulu. Betul. Tapi di saat textbook ini nggak mempan, cuman satu caranya, learning by doing udah. Kita learning by doing itu kan karena dua hal aja sebenarnya. Karena kita butuh sama kita terpaksa. Udah pilihan yang mana? Ibarat kata orang kerja itu Iya, kan bener. cuma pilihan cuma dua. Karena butuh kerjaan sama terpaksa bekerja kan Iya, begitu. bener. Di saat semua metode kita coba lakukan, output terakhirnya adalah dua ini tadi. Iya, iya. Dan itu mau di segala bidang, di segala kegiatan, aktivitas dan lain sebagainya, itu sama. Outputnya cuma dua ini. Sehingga bagi saya, ya sudah, pilihlah dengan resiko yang paling minimal, tapi kita bisa legowo. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Siap, Aldi sama-sama, untuk Mbak Dara. ngobrol-ngobrol santainya. Iya. Jadi teman-teman semuanya, di era di mana semua orang bisa berbicara, hanya yang benar-benar mengerti dan memahami yang akan didengar. Generasi Gen Z bukan tidak peduli, mereka hanya memilih untuk lebih selektif lagi. Dan mungkin tantangan terbesar hari ini bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi bagaimana kita menyampaikan pesan itu menjadi terasa lebih relevan. Dan terima kasih untuk insight hari ini, Iya, untuk Mas sama-sama, Aldi. Mbak. Siap. Untuk hari ini acara ngobrol-ngobrol santainya lebih Iya. sangat-sangat menarik. Dan untuk kamu yang udah nonton, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah mereka mau mendengar, tapi apakah kita sudah menyampaikan pesan dan berbicara dengan cara yang tepat. Dan untuk kalian-kalian semua, jangan lupa like, komen, dan share di Golkar Surabaya TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Golkar Surabaya Di hati arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.